Pemirsa, tabungan seorang dokter asal Surabaya, Jawa Timur tiba-tiba ludes sesaat setelah menonaktifkan nomor ponselnya. Tak tanggung-tanggung, jumlah uang yang dibobol hampir menyentuh angka 400 juta rupiah. Diduga korban masuk ke dalam perangkap sindikat penipuan melalui kode aktivasi via SMS. Lantas bagaimana kasus ini bergulir? Berikut kisahnya dalam Jejak Kasus, tipuan sindikat pembobol rekening. Seorang dokter gigi di Surabaya kehilangan sejumlah 400 juta rupiah di rekening tabungannya setelah merubah nomor telepon seluler selama 7 menit. Lalu, bagaimanakah kasus ini bergulir? Berikut Jejak Kasus. Erik Priyo Prasetyo mungkin tak pernah membayangkan tabungan yang selama ini ia kumpulkan tiba-tiba raib. Jejak digital mengungkap uang senilai 399,5 juta rupiah telah mengalir ke 5 rekening berbeda sebanyak 8 kali. 7 menit setelah ia mengajukan penutupan nomor selulernya ke operator seluler. Semua berawal dari seorang pria yang menghubungi Erik lewat telepon pada Mei 2016. Pria tersebut mengaku sebagai customer service sebuah bank swasta. Ia mengatakan bahwa Erik terdaftar pada sejumlah layanan bank, di mana seluruh biaya akan didebet otomatis dari rekening. Merasa tak mengikuti layanan apapun, Erik pun mengkonfirmasi ke bank yang bersangkutan, dan pihak bank meminta Erik mengabaikan penelepon misterius tersebut. Namun, cerita tak berakhir di situ. Erik secara bertubi-tubi menerima pesan kode aktivasi. Sang penelpon misterius pun kembali menghubungi Erik untuk meminta kode. Karena tak digubris oleh Erik, sang pria tak dikenal itu pun lantas meneror Erik. Merasa tak nyaman, Erik pun akhirnya memblokir nomor ponselnya. Sayang, tindakan yang dilakukannya justru membuatnya masuk perangkap sindikat. Rekening pribadinya pun langsung habis terkuras. Erik pun melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Cyber Polda Jawa Timur. Ia pun menggugat bank dan operator seluler ke Pengadilan Negeri Surabaya. Justru karena kita kan menunggu sangat lama ya, dari pihak bank juga tidak ada itikat baik. Karena begini, kalau misalnya ada kejadian yang semacam ini sebenarnya kan suatu warning atau pecutan untuk, karena di sini berarti ada suatu celah atau flaws dari sistemnya. Kenapa ini bisa terjadi? Karena yang saya heran setelah kejadian loh ya, baru saya berpikir kenapa kok bisa jadi seperti ini. Pada akhirnya klien saya menempuh jalur hukum pidana, ya, melaporkan ke Polda Jawa Timur. Kemudian menghubungi saya karena ini ada kerugian secara material, ini saya gugat di Pengadilan Negeri Surabaya. Proses persidangan perdata pun bakal kembali digelar untuk proses mediasi. Pihak Erik berharap ada itikat baik dari tergugat untuk menyelesaikan kasus ini. Perdata gugatan itu sidang pertama tanggal 24 September. Kami hadir ya sesuai dengan relasi panggilan, tapi para tergugat, dalam hal ini tergugat 1 dan 2, tidak ada yang hadir. Lalu sidang ditunda, dipanggil lagi pada tanggal 2 minggu kemudian, tanggal 1 Oktober 2016. Saya hadir, tapi yang hadir lawan saya hanya tergugat 1. Kemudian ditunda, dipanggil lagi tanggal 8 kemarin, 8 Oktober. Saya hadir, tergugat 1 hadir, tergugat 2 tidak hadir. Kami minta tolong ke hakim yang memeriksa perkara tersebut agar dicek relasi panggilannya patut apa tidak. Kenapa kok sampai tidak hadir? Ternyata relasi panggilannya adalah patut. Sehingga sidang dilanjutkan pada tanggal 15 besok. Itu dengan agenda mediasi. Klien saya akan saya hadirkan di persidangan. Lantas, bagaimana sebenarnya cara sindikat pembobol rekening ini bekerja hingga berhasil menggasak uang para korbannya?
Tim Jejak Kasus akan berbincang langsung bersama dengan pengamat IT, Mas Ruby Alamsyah, untuk mengupas tuntas bagaimana pelaku dapat mengambil uang dari sang korban. Permisi, Mas Ruby, apa kabar Mas? Alhamdulillah baik Mbak. Bagaimana bisa seorang pelaku mengambil uang nasabah korban setelah mengganti nomor telepon sebanyak 7 kali, sebanyak 400 juta rupiah? Ini bagaimana dalam pengamatan dari IT, Mas? Kemungkinan besar menurut saya ini adalah tekniknya adalah sama seperti kasus-kasus yang sebelumnya, yaitu pembobolan rekening bank dengan cara SIM swap. Nah, modusnya adalah SIM swap, yaitu korban bisa membobol rekening pelaku bisa membobol rekening korban dengan cara sebelumnya sudah mengganti ataupun menguasai SIM card milik korban dengan cara mendatangi ke gerai operator, mengaku-ngaku sebagai korban dan membuat kartu baru, sehingga si pelaku itu bisa mengakses OTP-nya secara penuh. Tetapi in detailnya seperti ini. Jadi kalau menurut saya kasus ini bermula pastinya si pelaku sudah berhasil menguasai, biasanya pelaku sudah berhasil menguasai akun email korban. Nah, di akun email korban itu biasanya korban targetnya random nih, email-email yang berhasil dihack ataupun yang berhasil didapatkan oleh si pelaku itu email yang random. Tapi si pelaku tuh lalu memonitor email-email yang sudah berhasil dia hack, adakah kata-kata ataupun keyword terkait internet banking. Begitu lihat ada, biasanya akan ditemukan di email tersebut salah satunya adalah aktivasi akun internet banking yang menginformasikan email address dan username-nya apa untuk internet bankingnya. Nah, minimal itu. Lantas dengan berkaca kejadian ini, tentunya ini menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas. Bagaimana mengantisipasi agar kedepannya kita menyimpan uang di bank dengan aman, kemudian nomor telepon yang sudah diganti agar tidak dipergunakan kembali dengan orang lain, ini seperti apa? Nah, khususnya untuk di masyarakat, pertama kasus-kasus pembobolan bank lalu dengan menggunakan teknik SIM swap ini perlu kita yakini, perlu kita pastikan biasanya korban atau pelaku itu sudah berhasil melakukan peretasan ke email. Berarti apa yang perlu kita sadari sebagai pengguna, kita harus menjaga email kita sebaik mungkin agar tidak pernah bisa dibobol oleh para penjahat. Kita jaga passwordnya dan kita rutin mengganti password dengan yang baik. Lalu selanjutnya terkait SIM card, terkait nomor handphone, nah itu perlu juga dijaga, jangan sampai adanya teknik-teknik SIM swap yang bisa dilakukan oleh para pelaku. Berarti kita sebagai pengguna harus jaga minimal adalah jaga identitas KTP kita nih, jangan sampai identitas KTP kita tersebar luas ataupun baik itu diposting di medsos atau dikirimkan ke orang yang tidak bertanggung jawab, sehingga data-data di KTP kita itu disalahgunakan untuk dijadikan KTP palsu bagi pelaku untuk melakukan SIM swap. Menjaga kerahasiaan data pribadi kini menjadi kunci penting agar tak ada lagi erik-erik lain yang menjadi korban sindikat penipuan.